Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masalah komunisme berarti faham, berasal dari kata komunis dengan tambahan akhiran isme yang menunjukkan paham. Faham orang-orang yang menjadikan alat-alat produksi menjadi milik komunal, milik massa, atau dikuasai atas nama negara. Komunisme mulai marak menjadi sebuah ideologi ketika di Uni Soviet terjadi revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Ketika pemerintahan yang berdasarkan nasionalis kemudian digulingkan oleh kekuatan petani dan buruh yang diorganisir oleh Lenin dengan ideologi pemahaman mereka adalah ideologi Marxisme. Revolusi Bolshevik tahun 1917 itu menjadikan dua kekuatan, yaitu kekuatan dari kalangan buruh yang diberi simbol atau logo palu, kemudian kekuatan buruh tani, para petani yang diberi simbol arit. Maka sejak revolusi itu simbol palu arit menjadi simbol komunisme di seantero dunia. Dan revolusi Bolshevik tahun 1917 memberikan inspirasi kepada beberapa negara, terutama di negara Eropa Timur, untuk membangkitkan pemahaman yang diajarkan oleh Karl Marx
melalui buku-buku yang ditulisnya seperti Das Kapital atau yang lainnya. Sehingga kemudian perkembangan komunisme semakin kuat, terutama di negara-negara Eropa Timur. Kemudian perkembangan itu pun terus berlanjut, dan di antara perkembangan yang ada yaitu masuk ke negara kita ketika pergolakan dari kaum buruh, terutama di negeri Nederland, Belanda. Yang dari Belanda inilah kemudian bibit-bibit Marxisme itu masuk ke Indonesia. Jadi pergolakan komunisme di Uni Soviet, kemudian negara-negara Eropa Timur, dan termasuk diantaranya di negara-negara Eropa lainnya seperti Belanda, memunculkan kader-kader Marxisme. Salah satu kader Marxisme yang juga merupakan anggota legislatif dari Partai Buruh, yaitu Jong Snevely, yang ia sempat untuk menjadi anggota legislatif di Belanda, kemudian datang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Dari Jong Snevely inilah komunisme ataupun pemahaman Marxisme berkembang. Awal ia tinggal di Surabaya sebagai seorang yang bekerja di sebuah penerbitan. Kemudian ia pindah ke kota Semarang yang juga tidak jauh usahanya, yaitu di usaha penerbitan media. Jong Snevely kemudian menemukan media untuk menyemaikan pemahaman-pemahaman Marxismenya, yaitu melalui organisasi karyawan ataupun buruh kereta api yang ada di Semarang. Dari sinilah kemudian tumbuh kader-kader dari hasil didikan Jong Snevely, yang kader-kader ini begitu kuat memegang ideologi Marxisme hingga kemudian di negara Hindia Belanda, karena waktu itu Indonesia belum merdeka, mereka sudah berani untuk melakukan upaya-upaya perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan mereka kepada pemerintah Hindia Belanda bukan dalam rangka untuk menjadikan Indonesia itu merdeka, sebagaimana yang dilakukan oleh para pahlawan yang lainnya. Tetapi orang-orang yang berideologi Marxisme ini, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda dalam rangka untuk mendirikan negara komunis. Indonesia menjadi negara komunis, Republik Indonesia Soviet. Dan itulah yang menjadi cita-cita mereka. Jadi bukan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang sebagaimana telah diperjuangkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, tetapi orang-orang komunis, mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda dalam rangka untuk menegakkan negara komunis di Indonesia ini. Itu bisa dilihat kalau kita melihat perjalanan sejarah. Pemberontakan tahun 1926 atau 1927. Dan pemberontakan ini terjadi di beberapa tempat. Seperti misalnya di Serang, kemudian di Jakarta, kemudian dikenal
yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Mr. Yusuf di Cirebon, kemudian pemberontakan di 3 daerah, yaitu Tegal, Brebes, Pemalang, ya. Terus sampai kepada tindakan-tindakan anarkis lainnya. Mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan ini bukan atas dasar kemauan ataupun bukan atas dasar inisiatif mereka. Tetapi rencana-rencana pemberontakan ini itu langsung dikonsultasikan ke Stalin di Uni Soviet. Jadi Musso dan Alimin, 2 tokoh pergerakan komunis di Indonesia, mereka berangkat ke Uni Soviet untuk mengkonsultasikan tentang rencana melakukan pemberontakan di Hindia Belanda. Ya. Waktu itu Menteri Pertahanannya, Trotsky, menyetujui, kemudian Stalin meminta untuk menunda. Ya. Walaupun demikian, ya, walaupun Stalin belum menyatakan persetujuannya, tetapi kita melihat benang merah adanya hubungan antara kekuasaan Uni Soviet pada masa itu dengan aktivis-aktivis berideologi Marxisme di Indonesia dan jaringan mereka yang tergabung dalam Komintern, Komunis Internasional, sedemikian kuat. Jadi dulu yang sedemikian sulitnya alat komunikasi, sulitnya alat transportasi, mereka sudah melakukan satu bentuk membangun jaringan komunis internasional. Musso, Alimin datang ke Soviet. Mereka langsung berhubungan dengan Stalin, berhubungan langsung dengan Menteri Pertahanannya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pada zaman dahulu saja belum ada pesawat jet yang bisa terbang dari Jakarta ke Moskow misalnya. Dalam kurun waktu 1 hari misalnya, belum ada. Angkutan transportasi udara yang bisa digunakan sipil itu setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan mereka berangkat ke Soviet sudah sejak tahun 1926-27. Jadi menggunakan apa mereka ke sana? Kapal laut. Walaupun dalam bentuk transportasi yang sedemikian sulit kalau dibandingkan sekarang, tapi menunjukkan kegigihan mereka dalam upaya untuk memperjuangkan negara yang ada di Nusantara ini untuk menjadi negara komunis. Dan itu sudah dilakukan oleh Musso, kemudian juga oleh Alimin. Jadi kalau kita melihat kader-kader Marxisme ini sedemikian gigih, itu menunjukkan bahwasannya perjuangan mereka untuk mendirikan negara komunis luar biasa semangatnya. Kemudian para pemberontak ini melalui Young Snevely, kader-kader itu bisa disusupkan. Dan ini harus kita pahami, ini pola PKI, pola komunis, pola Marxisme selalu menyusup ke beberapa organisasi ataupun partai. Yang waktu itu di pemerintahan Hindia Belanda ada Perkumpulan Syarikat Islam, SI. Maka Young Snevely mendekati orang-orang SI. Kemudian diajak diskusi melalui pertemanan. Sehingga kemudian kader Syarikat Islam, yaitu Semaun,
ternyata bisa dijadikan sebagai orang Marxis. Sehingga kemudian syarikat Islam pecah, ada syarikat Islam yang memang dia sesuai dengan cita-cita pendiriannya, ya ketika didirikannya, dan kemudian ada syarikat Islam yang telah terkontaminasi dengan pemikiran Marxisme, yaitu sebagaimana yang dianut oleh Semaun dan kawan-kawannya. Sehingga kemudian ada syarikat Islam merah, yang ini mereka adalah syarikat Islam berideologi Marxisme. Kemudian syarikat Islam pun pecah akhirnya. Nah, syarikat Islam merah inilah yang kemudian menjadi bibit cikal bakal ya, terbentuknya organisasi yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Ya. Nama Partai Komunis Indonesia atau PKI itu sendiri mulai disematkan ketika terjadi kongres di Jakarta. Nama PKI, nama Partai Komunis Indonesia dengan lambang palu aritnya ditetapkan sebagai partai resmi bagi orang-orang yang waktu itu memiliki ideologi Marxisme dan Leninisme. Ikhwah fiddin a'azakumullah. Dari sini nampak bahwasannya dari awal Sneflit melakukan kaderisasi melalui ya, karyawan-karyawan, buruh-buruh kereta api Semarang, sampai kemudian dia mendapatkan kader. Ya, salah satu kader yang militan adalah orang yang bernama Marco Kartodikromo. Ya, Marco Kartodikromo ini adalah paman, ya, paman dari Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, yang kita kenal Kartosuwiryo sebagai tokoh daripada Darul Islam. Ya. Kartosuwiryo tadinya di Fakultas Kedokteran, dikeluarkan gara-gara membaca buku-buku Marxisme yang diberikan oleh pamannya tersebut. Nah, jadi kita melihat bahwasannya sedemikian gencar, sedemikian kuat, ya, kader-kader Marxisme ini bergerak. Ya, ini dulu. Nah, bagaimana sekarang? Ya, jangan tanya. Ya, kalau sekarang, ya, mereka tidak bergerak. Iya, melalui medsos mereka bergerak. Tidak sebagaimana dulu bergerak naik kapal laut ke Soviet, misalnya, tidak. Ya, sekarang mereka lebih canggih untuk menyusupkan kader-kader mereka. Ya. Dan upaya-upaya mereka untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara komunis itu terus tetap hidup. Ya. Terus tetap hidup. Ya. Walaupun pada taraf perkembangan awal, ya, sebagaimana para pendahulu mereka, ketika mereka dalam keadaan masih lemah, ketika mereka masih kadernya masih bisa dihitung, ya, mereka menyusup ke syarikat Islam. Demikian juga keadaannya mereka sekarang. Ya. Ketika masa pemerintahan, ya, dipimpin Presiden Soeharto, mereka sembunyi. Ya, mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah tapi sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian setelah reformasi, mereka mulai menampakkan, ya, wajahnya, walaupun masih setengah malu-malu. Siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pemahaman dengan istilah haluan kiri. Ya, kita lihat di masa reformasi adanya Forkot, adanya Smith, adanya Charcot, adanya, ya, PRD dan lain sebagainya. Ini adalah aksi-aksi di atas permukaan yang sebenarnya, ya, gerakan di bawah permukaan ataupun di bawah tanah itu lebih dahsyat lagi. Ya. Jalinan serta
jaringannya. Ya. Dan kita lihat bagaimana mereka melakukan proses kaderisasi, ya, hingga kemudian memunculkan, ya, aktor-aktor yang tidak menyuarakan komunisme, tetapi mereka memiliki ideologi Marxisme. Ya. Mereka tidak mengenakan baju PKI, tidak mengenakan baju komunis, karena pasti itu akan diberantas, tetapi mereka menggunakan kalimat ataupun kata yang lain. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya, ya, perjuangan mereka tidak akan pernah selesai. Artinya semangat mereka untuk mewujudkan sebagai sebuah negara komunis itu terus ada. Permasalahannya sekarang, ketika isu kebangkitan komunisme ini mencuat di negara kita pada akhir-akhir ini, ya, orang-orang dengan pemahaman liberal ini pun tidak ikut diam. Ya. Kita sebut misalnya Franz Magnus Suseno, kita sebut misalnya Azumardi Azra, ya, atau yang lainnya. Ya. Ya. Mereka mengatakan bahwasannya isu kebangkitan komunis itu, ya, adalah seperti kuntilanak. Ya. Disebut-sebut tapi wujudnya tidak ada. Atau mereka katakan itu isu hantu. Ya. Hantu tidak ada. Ya. Dan mereka kemukakan, ya, karena mereka orang-orang liberal ini kalangan akademis banyaknya, ya, mereka melontarkan pernyataan-pernyataan ini dengan argumen-argumen yang kelihatannya ilmiah. Ya, mereka sebutkan pendapat, ya, ilmuwan-ilmuwan barat yang mengatakan bahwasannya komunisme di dunia ini sudah runtuh. Komunisme di dunia ini sudah usang, sudah tidak laku, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mereka lupa bahwasannya Indonesia berbeda dengan Eropa. Mereka lupa Indonesia berbeda dengan Soviet. Mereka lupa Indonesia berbeda dengan Yugoslavia, Kuba, atau yang lainnya. Ya. Kalau di Soviet, komunisme hancur, itu setelah komunis berkuasa. Hancur. Stalin, di masa kekuasaan Stalin, puluhan juta rakyat Soviet mati sia-sia. Dan di antaranya adalah, ya, yang meninggal dunia adalah dari kalangan kaum muslimin. Ya, di beberapa negara bagian, yang sekarang menjadi negara bagian Kazakhstan atau yang lainnya. Ya, yang mereka adalah komunitas muslimin. Ya. Dan di zaman Stalin pula, yang namanya pemerintahan atau rezim komunis, itu sampai melahirkan manusia makan daging manusia. Ya. Kenapa demikian? Karena semasa Stalin, seluruh harta kekayaan milik pribadi dikuasai oleh negara. Para petani yang memiliki tanah dikuasai atas nama negara. Para petani yang memiliki traktor, traktornya dikumpulkan dan dikuasai atas nama negara. Ketika para petani itu panen, maka hasil panennya kemudian diambil oleh negara atas nama negara. Sehingga para petani tidak memiliki apapun. Untuk dimakan saja tidak ada. Sehingga kemudian lahir peristiwa manusia makan manusia. Ini akibat rezim komunisme yang ada di Stalin. Ya. Jadi anak-anak bermain itu diculik, kemudian disembelih, dimakan dagingnya. Itu dampak ataupun akibat dari pemerintahan di bawah rezim komunis. Ya. Dan kita tidak heran
melihat kekuasaan komunis seperti itu, ya, kita tidak heran. Ya. Dan tidak heran pula kalau Stalin kemudian membunuh teman seperjuangannya. Ya. Kemudian dia seakan-akan menghormati kematiannya, padahal dia sendiri yang membunuh. Ya, diadakan upacara upacara kebesaran menghormati yang dibunuhnya ini, padahal dia sendiri pembunuhnya. Itu gaya Stalin. Jadi tidak aneh karena memang ideologi komunisme, ideologi yang tidak mengenal agama, ideologi yang tidak mengenal peri kemanusiaan, ideologi yang tidak mengenal tentang memperjuangkan orang miskin dan lain sebagainya. Ya. Ini bentuk daripada komunisme itu sendiri. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana di Kamboja rezim Pol Pot, sekian juta rakyat Kamboja, sekian juta rakyat Kamboja mati dibantai oleh rezim Pol Pot, komunis. Demikian juga di Vietnam. Demikian juga di Korea Utara. Dan negara-negara komunis yang lainnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang disebutkan bahwasannya komunisme memperjuangkan rakyat kecil. Komunisme memperjuangkan kaum tertindas. Itu semata-mata kedustaan. Tidak ada contohnya di negara komunis mana rakyat miskin kemudian dibantu. Tidak ada contohnya kemudian orang tertindas kemudian bisa hidup makmur. Ya. Kesaksian dari pendiri Gerwani, SK Trimurti. SK Trimurti ini istrinya Sayuti Melik. Ya, penulis yang ngetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendiri Gerwani sendiri ditugaskan oleh Bung Karno 2 tahun di Soviet. Ya. Dan dia berkeliling ke negara-negara Eropa Timur, negara-negara komunis. Setelah pulang ke Indonesia, dia keluar dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Aidit sampai datang meminta, kenapa harus menjelang G30 SPKI? Kenapa harus mengundurkan diri? Tidak. Ya. Dikatakan bahwasannya dusta kalau Partai Komunis Indonesia akan memperjuangkan rakyat miskin. Saya melihat tokoh-tokoh elit komunis di negara-negara timur, termasuk di Soviet, yang katanya akan memperjuangkan rakyat kecil. Ternyata mereka semua hidup berfoya-foya, dan rakyat kecil tetaplah menjadi rakyat kecil, menjadi rakyat yang tertindas. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya kesaksian dari orang-orang yang melihat secara nyata bahwasannya ideologi Marxisme, Leninisme ataupun Maoisme semuanya menjanjikan untuk mengangkat kaum tertindas, kaum yang dizalimi, kaum miskin, untuk kemudian mereka semua diangkat harkat dan kedudukannya, baik dari segi finansial, dari segi harta, ataupun yang lainnya. Namun pada kenyataannya, komunisme tidak bisa untuk memenuhi janji-janjinya. Justru yang ada dan yang kita temukan di dalam fakta sejarah, komunisme hanya memperalat rakyat kecil. Komunisme hanya memberikan janji-janji, semangat membabi buta kepada orang-orang yang tidak punya, dengan harapan-harapan palsu. Sehingga mereka berani untuk bergerak karena diiming-imingi dengan harapan-harapan palsu itu. Yang senyatanya ketika
rezim komunis itu berkuasa, harapan-harapan itu tidak akan pernah terpenuhi. Harapan-harapan itu tidak akan pernah tercapai. Dan fakta sejarah membuktikan yang demikian ini. Bagaimana komunisme di Soviet, bagaimana komunisme di Hungaria, bagaimana komunisme di Yugoslavia, Kuba, Polandia, bahkan yang sekarang masih ada, seperti Vietnam ataupun Korea Utara. Rakyatnya semua dalam keadaan tertindas. Rakyatnya dibayang-bayangi ketakutan. Kalau melawan, ya pasti dibuang ke tempat kerja bakti atau kerja paksa. Ini sistem pemerintahan ataupun rezim kekuasaan komunisme. Yang tidak akan bisa memberikan keberuntungan kepada rakyatnya. Oleh karena itulah sangat bodoh sekali manakala orang-orang yang katanya terpelajar dari kalangan mahasiswa, kemudian dia mau menjadi aktivis-aktivis yang berhaluan kiri. Kenapa demikian? Itu hanya semangat saja mereka. Hanya semangat saja mereka itu. Kita lihatlah orang-orang yang pada masa reformasi dulu dia masih jadi mahasiswa, demikian semangatnya, bahkan tentara, TNI, Polri yang ngejar-ngejar mereka pun mereka lawan. Sekarang setelah jadi pejabat, mana? Kaya ya untuk dirinya sendiri. Tidak ada upaya-upaya untuk kemudian membela, upaya-upaya untuk kemudian memperjuangkan. Kalaupun mereka memperjuangkan seperti misalnya Budiman Sujatmiko, kalaupun memperjuangkan teman seperjuangannya, sampai diperjuangkan untuk mendapatkan penghargaan dari Sanana Gusmao. Siapa? Teman seperjuangannya. Wiji Tukul. Itu yang mereka perjuangkan. Adapun kaum tani, adapun kaum buruh yang mereka provokasi, hidupnya masih tetap seperti yang dulu. Buruh-buruh pabrik dipanas-panasi untuk kemudian berdemonstrasi. Mereka hanya menunggangi saja. Dan itu pun yang dilakukan oleh mereka. Ketika 1 Mei kemarin. Sampai fotonya di-upload di berbagai medsos. Sambil mengangkat tangan terkepal, tangan kirinya. Malu-malu kucing. Palu aritnya agak ditutupi oleh kemejanya. Masih takut, masih pakai kemeja. Harusnya kan dari rumah sudah pakai kaos palu arit harusnya. Kalau memang gentle berani. Ini masih ditutupi. Begitu para demonstran menghadap ke lawan yang berarah dengan dia buka bajunya, dia foto di situ, selfie dengan latar belakang para demonstran. Seakan-akan kaum buruh itu adalah orang-orang palu arit semua. Dompleng. Tapi di medsos terlihat, masanya banyak ya yang palu arit ini. Karena kaosnya sama warnanya. Itu cara-cara mereka. Cara-cara mereka. Tapi bagi orang awam akan tertipu dengan tipuan-tipuan atau dengan gambar-gambar yang seperti ini. Seakan-akan masa komunis itu banyak. Ikhwafidin azakumullah. Inilah yang harus kita fahami bahwasannya
Ya, kalau kita mempelajari sejarah, kemudian kita mempelajari juga secara ilmiah apa yang diajarkan oleh Karl Marx, ya, dengan teori pertentangan kelasnya, ya, yang sebenarnya teori ini kalau kita istilahkan teori adu domba. Ya, teori pertentangan kelas itu kan ada kaum borjuis, tuan tanah, ada kaum proletar, rakyat jelata, buruh tani. Buruh tani ini kan orang yang tidak punya tanah. Dia bekerja di tuan tanah, kan begitu. Nah, buruh tani ini yang dipanas-panasi, dikompori, ya, diprovokasi untuk melakukan perlawanan kepada tuan tanah. Ya, sehingga ya, kita bisa membuka lembaran-lembaran sejarah ketika komunisme masih memiliki masa. Kita lihat ya, bagaimana terjadi pembantaian demi pembantaian. Yang pembantaian demi pembantaian ini dilakukan oleh orang-orang komunis. Siapa mereka? Di antaranya adalah para buruh tani yang diprovokasi. Ya, mereka membantai Pak Haji siapa? Ya, karena Pak Haji ini tuan tanah. Ya, mereka membantai ya, pemilik pabrik siapa dan seterusnya. Inilah yang dilakukan ya, dengan teori pertentangan kelas dari Karl Marx yang tidak lain adalah merupakan ya, adu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Suka mempertarungkan ya, antara satu dengan lainnya. Dan itulah yang dilakukan oleh komunisme, oleh Marxisme. Senantiasa ya, untuk kemudian melakukan ya, pembantaian-pembantaian ya, kepada lawan-lawan politiknya. Ya. Ya. Dan ya, beberapa hari yang lalu saya menemui saksi mata sendiri, bahkan dia termasuk ya, orang yang memang diincar oleh PKI. Ya. Dia dan ayahnya ya, masih hidup sampai sekarang. Dan ingatannya masih tajam. Ya. Dan bagaimana dia masih mengenali orang-orang yang menyiksa ayahnya, membantai ayahnya, menyeret ayahnya. Dan semuanya tetangganya dia. Bayangkan, hidup di tengah orang-orang yang membantai ayahnya sendiri. Hidup di tengah di tengah tetangga-tetangga yang mereka adalah orang-orang PKI yang memusuhi dirinya. Bahkan yang dia tidak sangka sama sekali, ya, kakak kandungnya sendiri termasuk di dalam ya, pembantaian terhadap ayah kandungnya sendiri. Ya. Adik iparnya sendiri terlibat. Ya. Tidak dia duga kalau kakak dan adik iparnya adalah orang komunis. Ya. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi dia bercerita semangat sekali. Ya. Semangat sekali. Ya. Dia masih ingat ini orang sekarang menjabat ya, di pemerintahan. Ini orangnya, ayahnya ini, dia PKI. Dia tahu. Wah. Ya. Yang merinding malah saya jadinya. Oh, jadi pejabat sekarang. Nah itu. Ya. Sekarang jadi ketua DPRD. Sekarang jadi ini. Tahu dia. Ya. Nah. Jadi kalau sekarang misalnya dari kalangan TNI Polri menyatakan masuk ke ini, masuk ini. Memang betul. Ya. Memang betul. Ya. Para saksi. Mereka masih ada yang masih hidup. Dan ingatannya masih kuat.
masih belum pikun hitungannya. Ya. Ini yang perlu kita waspadai, ya, bahwasannya komunisme itu akan terus ada. Ya. Ideologinya belum pernah mati. Ya. Kalau Partai Komunis Indonesia, ya sudah bubar. Sudah dibubarkan. Tetapi ideologi komunisme masih terus ada. Dan masih terus diperjuangkan. Ya. Walaupun masih malu-malu kucing. Ya. Tapi melalui bentuk-bentuk kongres ke-10 di Gerabak, Magelang. Ya. Melalui buku tulisan, ya, seorang anggota DPR pusat, aku bangga jadi anak PKI. Atau tulisan lainnya, buku juga, anak PKI masuk parlemen. Ya. Ini menunjukkan, ya, bahwasannya mereka sudah mulai, ya, terang-terangan. Ya. Cuma mereka masih belum punya kekuatan. Nah, sekarang mereka didukung oleh orang-orang liberal. Ya. Makanya liberalisme, pemahaman liberalisme ini pemahaman yang sangat berbahaya. Di Indonesia ini kalau saya kelompokkan ada 4 atau 5 gerakan yang berbahaya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ya, kelompok dengan pemahaman Khawarij. Baik itu ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah. Yang kedua, kelompok dengan pemahaman Syiah Rafidhah. Ya. 2 pemahaman ini, ya, baik dengan latar belakang Khawarij maupun dengan latar belakang Syiah Rafidhah, ini semuanya berbau radikalisme, berbau terorisme. Ya. Keputusan yang ditelurkan di dalam sidang, ya, kerjasama negara-negara Islam, OKI, Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, OKI, memberikan rekomendasi. Ya. Yang pertama menyatakan bahwasanya Hizbullah, yang tidak lain adalah latar belakang Syiah Rafidhah, adalah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Buktinya apa? Buktinya Hizbullah dengan tentara rahasia Iran, tentara revolusi Iran, Pasdaran, membantu teroris di Bahrain. Mereka 2 kelompok ini bekerja sama membantu gerakan terorisme di Bahrain. Dan dari sidang OKI itu juga diputuskan bahwasannya, ya, mereka mengecam atas setiap campur tangan intervensi negara Iran terhadap negara-negara Islam. Ya. Dan tidak bisa menutup mata bahwasanya Iran memberikan sokongan kepada aksi-aksi terorisme. Ya. Yang jelas Iran tidak bisa memberikan perlindungan, ya, kepada warga negara Saudi atau keluarga kedutaan besar Saudi ketika kedutaannya dibakar. Ya. Yang jelas pemerintah Iran tidak bisa memberikan perlindungan. Ya. Kemudian Iran membantu, menyokong baik persenjataan, ya, peralatan tempur, ya, pelatih militer dan lain sebagainya, ya, di dalam peperangan di Yaman. Sehingga jelas ideologi Syiah Rafidhah adalah ideologi teroris. Ya. Jadi yang kedua, yang ketiga komunisme ini pun radikalis, ini pun termasuk organisasi teroris. Ya. PKI dikatakan sebagai organisasi teroris. Sekarang saya tanya, 16 Januari 2016,
Ya, seorang polantas di jalan Tamrin dari depan ditembak dengan senjata pistol. Ya. Peristiwa jalan Tamrin. Kita menyebut mereka apa? Hah? Perampokan, pembunuhan, atau terorisme. Semua sepakat mengatakan itu aksi teroris, kan begitu? Ya. Iya. Sekarang saya tanya. Di pagi buta, rumah jenderal diketuk. Keluar jenderalnya. Diberondong dengan senjata Thompson. Kalau yang di Jalan Tamrin pakai pistol. Kalau ini pakai Thompson. Diberondong. Kita akan katakan apa? Pembunuhan? Kita akan katakan apa? Perampokan? Mana lebih sadis? Hah? Mana lebih sadis? Yang di pagi buta ini atau yang di Jalan Tamrin? Lihat ya. Yang di Jalan Tamrin pernah lihat? Saya belum pernah. Tapi hanya dari medsos saja. Kan cuma nembak saja. Polantas tidak bersenjata, tembak. Geletak, mati. Kan begitu? Meninggal. Ini datang ke rumah-rumah. Ya. Sampai ada anak kecil, putranya Pak Nasution meninggal juga. Kira-kira apa yang perlu kita katakan kepada mereka ini? Hah? Teror. Teroris. Ya. Mereka melakukan pembantaian, pembunuhan lebih sadis daripada yang di Jalan Tamrin. Yang di Jalan Tamrin saja kita katakan terorisme. Kenapa tidak kita katakan gerakan 30 SPKI ini adalah gerakan terorisme? Tapi sekarang fakta sejarah dibalik. Pemerintah yang harus minta maaf akibat daripada peristiwa tahun 1965. Kan begitu? Bahkan mereka minta supaya kuburan massal itu dibongkar. Kan begitu? Ini luar biasa membalik fakta. Ya. Ya. Yang membantai siapa? Ya. Kalau sekarang, wah itu orang-orang PKI dibantai oleh masyarakat. Ya masalahnya masyarakat kalau tidak membantai, masyarakatnya akan dibantai pada waktu itu. Ya. Sama seperti pernyataan Pak Kapolri. Ya. Anggota saya kalau tidak membunuh Siono, ya Siono yang akan membunuh anggota saya. Kan begitu? Ini kondisi faktual di lapangan. Ya. Ya. Sehingga ya, tidak lantas kemudian ya, bahwasanya orang-orang PKI dibantai. Ya. Kemudian menuntut supaya pemerintah meminta maaf. Meminta maaf kepada siapa? Oh, orangnya sudah pada mati. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kalau sampai pemerintah meminta maaf, ya kemungkinan PKI bisa berdiri lagi. Karena yang salah itu adalah pemerintah, maka ya, TAP MPR harus dihapus. Ya. Pasal-pasal yang melarang tentang ya, PKI dan segala atribut aktivitasnya juga harus dihapus karena dibuktikan yang salah adalah pemerintah. Kan itu begitu inginnya. Itu yang diinginkan. Begitu satu pintu ini dibuka, pintu berikutnya akan menyusul. Ya, sama lah seperti sekarang pakai kaos. Yang disuruh pakai kaos siapa? Anak-anak muda yang tidak mengerti sejarah kan? Iya. Nah, pakai ini. Gratis, anak muda senang saja. Gratis, kaos baru, pakai, nggak taunya palu arit. Begitu ditangkap, kamu dari mana? Saya diberi orang, bos saya. Kamu ngerti nggak ini lambang? Saya nggak tahu. Ini PKI, ini palu arit ini lambang PKI. Oh saya tidak tahu.
Ya, orang-orang pemuda yang lahir tahun 90-an tidak mengerti. Karena tidak ada pelajaran sejarah yang memang mendalam tentang masalah komunisme. Ya. Nah, gitu. Nah, ini sebetulnya test case. Ya. Kalau dibiarkan berarti membuat agenda berikutnya. Kalau ditangkap, ya yang ditangkap juga akan bebas, dalangnya juga akan tetap berkeliaran, kan begitu. Mereka tetap diuntungkan dengan situasi sekarang. Apalagi dengan adanya ya, Komnas HAM yang membela-bela. Ya. Apalagi dengan adanya orang-orang media massa, ya, aliansi yang membela-bela. Ya. Dan dari beberapa aktivis partai yang juga membela. Ya. Ini menjadikan situasi kemudian menguntungkan bagi ya, orang-orang yang menginginkan komunisme itu kembali. Maka ikhwafidin azakumullah, ya, kita juga harus mewaspadai gerakan liberalisme. Yang gerakan liberalisme ini langsung ataupun tidak langsung akan menjadikan komunisme itu mudah tumbuh di Indonesia. Ya, kalau kita melihat ya, pertumbuhan komunisme itu biasanya di media-media, entah itu buruh, entah itu petani. Tapi dengan adanya aktivitas kaum liberal yang mengacak-acak ya, pemahaman agama, ya, sehingga orang kemudian malas ke masjid, sehingga orang kemudian malas belajar agama, sehingga kemudian orang lebih senang ya, kepada urusan dunia dan tidak peduli kepada agama. Ya. Karena apa? Subhat-subhat liberal ini masuk. Ya. Sehingga dia memahami agama menjadi kacau. Ya. Nah, kalau sudah demikian keadaan masyarakat, kaum muslimin, waliyadzubillah, ya, maka masjid-masjid akan kosong. Madrasah-madrasah akan kosong. Pesantren-pesantren sudah tidak diminati lagi. Nah ini yang akan menjadi lahan subur tumbuhnya komunisme. Jadi orang-orang liberal itu langsung ataupun tidak langsung ya, telah menumbuhkan pemahaman-pemahaman komunisme. Apalagi tokoh-tokoh mereka yang mengatakan ya, isu komunisme itu hantu, isu komunisme itu kuntilanak, isu komunisme itu ya, tidak akan membahayakan dan seterusnya, atau bahkan dikatakan tidak ada. Ya. Ini ya, mereka, ya, karena orang-orang komunis di Indonesia ini masih penasaran ingin berkuasa. Iya, masih penasaran ingin berkuasa. 2627 mereka gagal. Tahun 48 mereka gagal. Tahun 65 mereka gagal. Kan beda sejarahnya dengan Soviet. Soviet kan sudah berhasil kekuasaan, kan gitu. Terus hancur dari dalam sendiri. Karena memang ideologinya ideologi yang rapuh. Tapi kalau komunisme di Indonesia belum sempat berkuasa. Jadi masih penasaran terus. Ya. Ibarat orang belum menikah. Wah udah mau nikah, batal lagi. Mau nikah, batal lagi. Penasaran, enaknya apa sih nikah itu? Kan begitu. Sehingga mereka akan terus bersemangat. Ya. Ya, orang-orang komunis itu. Ya. Dan inilah yang perlu kita perhatikan dengan baik. Bahwasannya jelas komunisme bertentangan dengan Islam. Dari sisi tauhid jelas bertentangan. Ya. Dengan dialektika materialisme jelas bertentangan dengan Islam. Komunisme mengajarkan segala sesuatu itu dalam wujud materi, wujud benda. Jadi kalau segala sesuatu dengan wujud benda, wujud materi, berarti komunisme tidak akan percaya adanya malaikat. Kan begitu? Iya.
Komunisme tidak akan percaya adanya hal-hal yang gaib. Karena yang gaib bukan materi. Ya. Neraka, surga, kampung akhirat. Ya. Tidak akan dipercayai. Bahkan sampai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ingkari. Karena apa? Prinsip ajaran daripada komunisme, segala sesuatu harus dalam bentuk wujud materi. Segala sesuatu yang tidak berwujud materi itu khayal. Segala sesuatu yang tidak berwujud materi itu sesuatu yang tidak benar. Itu inti ajaran komunisme. Sehingga dengan demikian sudah dipastikan komunisme akan bertentangan dengan tauhid. Itu jelas. Jangan kemudian dikatakan, tapi kan ada orang komunis yang Islam juga. Ya, kalau ada orang komunis yang Islam atau orang Islam yang komunis, itu keduanya tidak beres. Gak beres. Itu tidak beres. Kalau orang Islam yang benar-benar Islam pasti akan menentang komunisme. Tidak akan mendukung komunisme. Bahkan menjadi komunis tidak akan. Itu. Maka itu yang diperhatikan. Dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya iman dalam bentuk wujud. Keberadaan Allah harus diimani. Dan komunisme tidak mengimani sama sekali. Dari sini menunjukkan bahwasannya ideologi kufur ini ini lebih jelek, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Komunisme, Marxisme, Leninisme ini lebih jelek daripada Nasrani ataupun Yahudi. Ahlul kitab, wanitanya masih bisa dinikahi. Tapi orang komunis tidak bisa. Dia bukan tidak beragama. Ini diantara keburukan ajaran komunisme. Dan kemudian komunisme juga menghalalkan darah, menghalalkan jiwa orang lain tanpa hak. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala taqtulunan nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Dan orang-orang komunis menghalalkan ini. Tidak sehaluan dengan mereka dibunuh. Dan dengan cara dibunuh yang keji. Pembunuhannya dengan cara yang keji. Sudah banyak di buku-buku sejarah. Kemudian melalui pertentangan kelas mereka bisa menghalalkan untuk merampas harta milik orang lain, menghalalkan darah orang lain, untuk kemudian dibunuh. Jadi itu keadaan komunisme dari sisi ajaran Islam. Kemudian komunisme juga gerakan mereka menjadikan masyarakat tercekam, takut. Contohnya waktu reformasi lah. Mungkin yang di Jakarta tahu ada yang
orang Ambon yang dibunuh, dibantai oleh orang-orang Forkot, Smith dan lain sebagainya. Iya, siapa yang dibunuh itu? Agus siapa itu? Ya, saya lupa. Ya, foto-fotonya sampai luar biasa. Setelah dibunuh, dibakar, dikencingi dan lain sebagainya. Ya. Itu orang-orang kiri. Ya. Ketika kelompok Pam Swakarsa menghadang itu, kan ada yang terbunuh. Caranya mereka membunuh luar biasa, menjijikkan sekali. Nah, itu ya, mereka. Dan dengan demikian aksi-aksi yang mereka lakukan, kita lihat saja waktu semasa reformasi, menjadikan masyarakat takut, tercekam. Ya. Ya. Ini yang mereka lakukan. Ya. Dan kalau kita kembali kepada sejarah lebih lagi, ya, di Ngawi, ya, di Solo, ya, kemudian di beberapa tempat yang lain, ya, mereka melakukan aksi-aksi, ya, yang menjadikan masyarakat ketakutan. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim, ya, untuk menimbulkan rasa takut terhadap muslim yang lainnya. Ini muslim dengan muslim. Ya. Ya. Artinya apa? Islam itu demikian mulia ajarannya. Berbeda dengan komunisme. Islam untuk menimbulkan rasa takut terhadap sama muslim saja dilarang. Ya. Untuk kemudian timbul rasa takut, tetangga kita menjadi takut karena kehadiran kita, itu pun dilarang. Ya. Jadi misalnya kalau kita ada orang dari luar kota pindah ke Limo, ya, sudah pindah ke Limo, ngontrak rumah di Limo, tetangga kanan kirinya bisik-bisik, jangan-jangan itu aliran gak benar itu. Ya, takut sudah. Hati-hati. Nah, takut. Itu tidak boleh dibiarkan oleh kita. Datangi orangnya. Ya, jangan didatangi sampai marah-marah, bawa golok, jangan. Datangi untuk diajak, ya, berbicara. Ya, syukur kalau kita ziarah, menjelaskan, saya orang baru di sini, warga baru di sini. Saya sudah lapor ke Pak RT, KTP saya, kakak saya dan lain sebagainya. Surat identitas saya sudah diberitahukan kepada yang berwenang di sini. Ya, saya datang ke sini untuk mengenalkan, ya, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk jangan sampai orang-orang di sekitar kita merasa takut dengan kehadiran kita. Ya. Tidak boleh di dalam Islam ajaran yang seperti itu. Tidak boleh di dalam Islam seseorang kemudian merasa takut karena kehadiran kita. Nah, oleh karena itu secepatnya untuk dinetralkan. Ya, karena inilah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan komunisme. Justru aksi-aksi yang mereka lakukan menjadikan masyarakat menjadi takut, ya, menjadikan masyarakat tercekam. Ya, dan itu bisa kita lihat masa Lenin, masa Stalin dan seterusnya. Ya. Aidit konsultasi dengan Mao Tse-tung, ya, terkait dengan jenderal-jenderal TNI. Kata Mao Tse-tung, bunuh saja mereka. Harus dibunuh? Iya. Saya berjalan, ya, sekian hari saya bunuh 20.000 orang. Itu diajari oleh Mao Tse-tung, tokoh komunis Cina. Ya. Tapi filenya masih dalam bahasa Inggris. Jadi belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada dialognya. Aidit dengan Mao Tse-tung.
untuk membantai jenderal-jenderal TNI itu. Jenderal-jenderal Angkatan Darat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwafiddin azakumullah. Kemudian PKI juga memiliki ideologi yang menyimpang berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, yaitu sikap memberontak terhadap penguasa. Sikap memberontak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun." Itulah yang diajarkan Islam. Jadi, ajaran komunisme mengajarkan pemberontakan, ajaran Islam mengajarkan untuk taat, mendengar, taat, patuh kepada waliul amr. Walaupun waliul amr kita ini adalah 'abdun habasyun, seorang budak Habasyi. Ya. Tapi Islam memerintahkan untuk mendengar, taat. Ya. Berbeda dengan komunisme, berbeda dengan Marxisme. Ya. Mereka mengajarkan untuk lawan penguasa. Ini sangat jelas, sangat bertentangan sekali. Ya. Dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhwafidin azakumullah, ya, melihat sedemikian banyak pertentangan-pertentangan, ya, dengan ajaran Islam jelas, ya, kalau kita sebagai bahagian dari kaum muslimin, terlebih kita adalah seorang sunni salafi, ya, harus lebih cemburu lagi melihat di tengah kehidupan bangsa kita, di tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya, ada syiar-syiar komunisme. Ya, syiar-syiar komunisme, baik itu dalam bentuk kaos dengan logo palu aritnya, atau syiar-syiar komunisme lainnya, ya, dalam bentuk misalnya, ya, mereka mengerahkan buruh, mereka mengerahkan, ya, para petani, ya, dan yang lainnya. Ya. Atau syiar-syiar lainnya dalam bentuk mereka menulis buku, ya, dan yang lainnya. Ya. Maka melihat kenyataan-kenyataan yang seperti ini sebagai seorang sunni salafi harus cemburu. Ya. Harus cemburu. Karena apa? Karena kalau mereka sampai kuat, yang terancam pada diri kita bukan hanya harta dan diri kita saja. Ya. Kalau mereka sampai kuat, mengancam agama kita. Ya. Mengancam agama kita. Ya. Jadi kalau sekarang kita melakukan gerakan tebar majalah, mudah-mudahan ini termasuk dari apa yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, kalau mereka sampai kuat, anak cucu kita bagaimana? Ini yang harus difikirkan. Mungkin kita sekarang hidup, oh enggak ada PKI. Partai Komunis sudah dilarang. Tapi kalau mereka semakin kuat, yang akan mendapat bagian siapa? Anak cucu kita. Kaum muslimin, generasi berikutnya. Yang generasi berikutnya ini belum tentu memahami sejarah kebiadaban Partai Komunis Indonesia. Belum tentu. Sekarang saja yang lahir tahun 90-an sudah nggak paham. Apalagi yang nanti lahir setelah 2020. Karena sekarang, terutama orang-orang liberal kan begitu. Ingin semua golongan, semua faham boleh hidup di Indonesia. Kan begitu? Dengan isu hak asasi manusia, semua golongan, semua faham boleh hidup di Indonesia. Termasuk komunisme boleh hidup di Indonesia. Kan begitu yang diinginkan orang-orang liberal.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka karena komunisme juga boleh hidup di Indonesia, nanti pelajaran sejarah tidak ada lagi yang mencela komunis. Kan begitu, akhirnya dihapus. Tidak ada lagi cerita G30 SPKI. Tidak ada lagi cerita pemberontakan Madiun. Tidak ada cerita itu. Karena itu akan menjadikan komunisme tidak bisa hidup di Indonesia. Kan begitu. Nah, kalau sudah begitu, generasi berikut dari kaum muslimin, apakah mengerti sejarah? Kebiadaban mereka? Tidak akan mengerti. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin di negeri ini dan di berbagai tempat lainnya. Oleh karena itu, ini salah satu daripada program Asatidzah untuk menebar majalah edisi khusus yang terkait dengan komunisme. Salafin harus tampil di depan. Jangan yang tampil orang-orang yang bukan meremehkan. Nggak jelas. Kalau begini tak geruduk istana. Lah ini mau nyerang PKI apa mau nyerang istana? Kan jadi bingung toh masyarakat. Harusnya TNI Polri kita dorong untuk menghantam isu kebangkitan komunisme ini, malah kita sibukkan dengan aksi-aksi kita yang tidak produktif, kontraproduktif. Jadi akhirnya polisi ngurusi ormas-ormas ini yang mau anarkis. Satu sisi polisi ngurusi juga orang-orang PKI-nya ini, mantan-mantan kader-kader PKI-nya ini. Jangan begitu. Jangan kemudian kita membuat masalah lagi. Oleh karena itu, bantu. Bantu wulatul umur kita, waliul amr kita, bantu. Apa yang bisa kita bantu? Doa. Perbanyak doa kita. Untuk kebaikan waliul amr kita. Apa yang bisa kita bantu? Menebarkan majalah, bantu. 5.000 rupiah insya Allah. Kita 2 kali parkir saja, 3 kali parkir sudah dapat 1 majalah. Iya. Berapa parkir di sini? Sepeda motor? 2.000. 3 kali parkir, mampir di Alfamart sekali, mampir di toko buah sekali, mampir di ini sekali, 6.000 sudah dapat 1 majalah. Untuk sementara 1 hari tidak mengeluarkan sepeda motor dalam rangka membeli majalah. Loh, kalau mau sungguh-sungguh kan begitu toh? Kalau mau sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mau tenang-tenang saja PKI masih jauh. Masih jauh ketinggalan Belanda sudah. Jangan berpikir begitu. Ini masalah ideologi, ini masalah yang terkait dengan syubhat. Mereka menebarkan sekian banyak syubhat. Orang-orang komunis. Lihat saja sekarang. Mereka yang membantai para jenderal, mereka yang dikatakannya dibantai. Coba bayangkan. Lihat bagaimana mereka memutar balik fakta. Ini masalah sudah. Belum mereka dibantu oleh kekuatan internasional. Oleh karena itu perbaiki amalan kita, niatkan ikhlas kita. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka dibantu oleh dunia internasional, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menang. Mudah-mudahan dengan majalah yang kita berikan kepada 1 orang polantas saja di jalan, mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita. Dari polantas ini punya anak, ya toh? Nah, hati-hati, komunisme sekarang begini. Nih baca. Iya tidak? Dapat hidayah kan? Iya, kita jangan berpikir, enggak dibaca. Jangan pesimis dulu.
Ya kalau kita nggak nyebarkan, ya nggak akan dibaca. Mau dibaca apanya? Nggak nyebarkan. Kita harus berbuat dulu. Kita harus berbuat. Ya. Kalau bukan kita yang berbuat, siapa lagi? Ngandalkan Habib Rizik? Nggak mungkin. Kalau bukan kita, siapa yang berbuat? Mulai sekarang kita tata. Depok berapa ribu eksemplar? Udah pesan berapa ribu eksemplar? Hah? 2.000 lebih. Nah, yang jadi perlu diperhatikan pendistribusian. Kalau pesan insya Allah banyak sudah. Tapi begitu mendistribusikan, aduh saya sibuk. Aduh saya mau ngantor dulu. Aduh saya, akhirnya buku terbengkalai di gudang sana. Jangan sampai ini demikian. Jangan sampai terbengkalai. Begitu buku ada, cepat. Bila perlu 1 hari itu juga habis. Jangan habis dibuang, habis diberikan. Ya. Siapa bawa siapa. Ya. Kan begitu. Ya. Ini perlu gerakan massal seperti ini. Ya. Untuk kemudian mengkondisikan masyarakat. Insya Allah apa yang kita sebarkan, apa yang kita tebarkan bermanfaat. Yakin akan bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan dengan ini pula orang-orang komunis ya, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa takutnya. Kok ada gerakan ya, masif seperti ini? Di mana-mana ada. Loh, awas kebangkitan. Di mana-mana ada majalah syariah warna merah. Masif. Ya. Ya. Kita harus bergerak. Jangan diam. Ya. Jangan diam. Nah, ini penting bagi kita dalam rangka untuk ikut ya, apa yang disampaikan oleh waliul amr kita. Insya Allah ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya toh? Melihat komunisme kemungkaran, bahkan kebatilan. Ya. Kita berantas. Bagaimana cara memberantasnya? Dengan cara sesuai dengan bimbingan manhaj yang benar. Menyebarkan ya, ilmu tentang komunisme itu salah, sesat, dan kufur dan lain sebagainya. Sampaikan. Ya. Kemudian dalam rangka kita niatkan mengikuti hal yang ma'ruf dari waliul amr. Apa itu? Memberantas komunisme. Ya. Dan semuanya kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ini dan itu, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam rangka mengikuti anjuran waliul amr. Ya. Dalam rangka kita mengikuti ya, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ya, dalam rangka kita untuk menyebarkan ilmu ya. Bukan semata-mata komunis, ini ilmu yang kita sampaikan ya, hujjah yang kita sampaikan, dan masyarakat akan semakin kokoh imannya dengan apa yang hujjah yang kita sampaikan. Nah, ini yang penting bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan menghancurkan komunisme dan ideologi-ideologi yang batil lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.